Pemirsa, Medina Zain masih jadi perbincangan publik usai dirinya merubah penampilan dan melepas hijab. Tak lama dari perubahan penampilannya, publik juga makin dibuat tercengang oleh aksi Medina yang membongkar perselingkuhan suaminya Lukman Azhari. Kenal berapa kali ketemu gitu. Ngefans kali. Pernah foto bareng, iya. Pernah ke rumah, katanya mereka pernah bareng di rumah. Cuman aku juga gak tahu kan waktu itu lagi sakit. Ya ada orang rumahnya ngomong, cuman baru ngomong sekarang. Bahkan, adik ipar Ayu Azhari itu dengan lantang mengucap punya bukti perselingkuhan Lukman dengan wanita lain. Ada CCTV, ada foto, banyak. Ada temen aku yang ngaduin, tapi pernah lewat temen aku, sahabat aku, tapi aku gak mau nanggepin. Bukan aku gak ngerasa dia saingan aku, jadi biarin aja. Tak hanya mengungkap perihal bukti perselingkuhan yang dimilikinya, Medina juga secara gamblang mengungkap pernah bertemu dengan wanita yang menjadi selingkuhan Lukman. Bahkan, Medina mengenal wanita tersebut. Memang sebelumnya Medina sempat memposting foto berdua dengan seorang wanita yang saat itu diduga selingkuhan sang suami di Instastory-nya. Namun saat itu, Medina menutup wajah perempuan tersebut dengan stiker dan hingga hari ini, Medina juga masih memilih untuk tak memberitahu sosok perempuan yang berselingkuh dengan suaminya. Lantaran dirinya tak ingin memberi panggung pada wanita tersebut. Sekarang aku lebih lebih pengen cuek aja, nggak mikirin, lebih nggak mau banyak blow up di story karena jadinya rame banget kan. Maksudnya kayak ya udahlah aku pendam sendiri aja, kalaupun aku punya bukti-bukti ya udah nanti aja gitu. Dari tahun 2017 sejak Medina menikah dengan Lukman, Medina tak menyangka dirinya akan diselingkuhi oleh Lukman. Memang selama ini terekam rumah tangga Medina dan Lukman terlihat selalu baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, Medina sempat memposting mendapat perlakuan kekerasan yang diduga dilakukan sang suami. Namun, isu KDRT tersebut langsung tertutup tatkala Lukman selalu berdiri di samping Medina saat Medina tengah mengalami kasus hukum dengan selebgram Marisha Ija. Lantas, apakah Medina akan menggugat cerai sang suami atas dugaan cinta terlarang? Ya aku pengen healing dulu, pengen berpikir matang dulu, gimana pun kan ayah dari anakku, jadi aku juga nggak mau terlalu gimana. Jadi doain aja ya. Waktu itu kan aku sempat posting yang dia KDRT, emang itu benar, tapi udah aku maafin. Tapi kalau selingkuh nggak ada maaf sih. Belum tahu, lagi diurus sama pengacara aku, ya mudah-mudahan aja yang terbaik. Kita lihat aja nanti, doain aja ya, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Memang beberapa masalah dan aksi yang dilakukan Medina tak dipungkiri kerap jadi sorotan publik. Perubahan penampilan Medina pun banyak menuai komentar publik di media sosial. Namun, Medina terlihat santai dan tak menanggapi komentar miring untuk dirinya. Medina makin terang-terangan mengumbar pergaulan malam dengan sejawat artis. Lantas benarkah semua hal yang dilakukan Medina timbul lantaran Medina dilanda frustasi? Mengingat kasus hukumnya belum selesai hingga dirinya juga mengaku diselingkuhi. Ya kalau hate comment sih udah biasa ya. Kayak ya udahlah cuekin aja gitu. Tapi kalau yang suka ya suka, kalau yang tetap benci ya kita nggak bakal bisa maksa dia buat suka sama kita kan. Greget aja kayak pengen balas apa sih ini gitu. Kayak tapi kadang juga aku orangnya cuek, nggak balas DM, kadang ngilang, kadang dibales kayak gitu. Mut-mutan aja. Ya, jika ditilik ke belakang, Medina memang pernah mengakui dirinya mengidap bipolar. Lantas, adakah kaitannya gejala bipolar kembali diidap hingga membuat emosi Medina tidak stabil? Lebih parah deh ini. Tapi ya udahlah, jalanin aja, namanya juga hidup kan, harus jalanin. Terus aku juga sebelumnya pernah gagal, jadi aku nggak mau sembarangan gitu. Jadi tapi aku pengennya yang terbaik aja buat ayah ibunya Syafi gitu. Jadi jangan Syafi sama Radit jangan sampai apa yang aku sering ngomongin, aku juga ada mental illness-nya. Kalau aku kepancing dikit tuh udah ambiar semuanya. Jadi nggak kuat kepancing dikit sama netizen udah keluar semua. Bipolar itu sendiri definisinya adalah dua polar kutub. Jadi adanya alunan suasana hati di mana ada fase yang kita sebut sebagai high tide gitu ya, fase elasi meningkat dari sisi 3 elemen jiwa kita, pikiran, perasaan, dan tindakan.
Contoh, dan dari perasaannya menjadi lebih teriritasi, mudah tersinggung, mudah marah, mudah senang tanpa sebab. Saya rasa semua psikolog ataupun semua psikiater meyakini bahwa semua gangguan jiwa itu bisa dikendalikan dan bisa diprediksikan. Dikendalikan kalau memang derajatnya parah gitu dengan obat-obatan yang kita sebut dengan psikotropika gitu ya, dan akan stabil dalam waktu yang lama. Seberapa lama nggak tahu, setahun, 2 tahun, 1 bulan, 6 bulan, bertahun-tahun bisa. Tapi kalau memang ada stresor-stresor yang akhirnya menjadi pemicu, ya kambuh lagi sih. Gimana sih ya kalau mental illness kan kayak pengen puas gitu. Jadi aku kesel aja gitu dia kayak gitu. Mudah-mudahan dengan kayak gitu dia bisa berubah, tapi ternyata nggak berubah. Nah, jadi dia kelihatannya sedikit menurun kesehatannya. Makanya ibu merencanakan insya Allah dengan ayah kemarin ngobrol mau kontrol lagi ke yang memegangnya, dokter kejiwaannya dan dokter psikologinya. Udah lama memegang Medina. Insya Allah minggu-minggu ini insya Allah mau kita ikut terjun aja, mau ikut memantau lagi. Segala perubahan yang dilakukan Medina, mulai dari gaya hidup yang berubah-ubah, emosi meledak, dan gemar berperkara sebagai cerminan gejala psikis. Ataukah Medina hanya ingin menebar sensasi karena butuh perhatian publik? Orang-orang kan yang kayaknya aku ngalihin isu cari sensasi. Kalau misalkan kayak gitu aku juga nggak bakal begini banget. Jadi mungkin perempuan di sana bakal, aku juga kayak kalau ada yang head comment gitu, ya lo nggak ngerasain jadi gue sih gitu. Jawabnya gitu aja. Kasihan kemarin kan pandemi 2 tahun cukup menguras otak dan pikirannya. Untuk bipolar rentan gitu kalau untuk ada hal-hal yang kemarin yang pandemi 2 tahun, ada PHK, ada yang minta pesangon itu ini dengan sekian 100 karyawan pastilah akan ada itu dengan keterkaitan bisnisnya juga. Gangguan bipolar itu gangguan alam perasaan atau mood ya. Moodnya itu selalu berubah-ubah. Ada saatnya di mana dia moodnya elasi ya. Nah biasanya itu yang disebut episode manik. Manik di mana suasana hatinya sangat gembira ya, sehingga bisa berupa tampilan gejalanya itu biasanya euforia ya, moodnya kelihatan banget happy, bahkan gembiranya itu kalau orang normal melihat tuh gembiranya nggak normal gitu. Yang kita khawatirkan adalah melakukan perilaku yang beresiko ya. Contohnya perilaku beresiko banyak macamnya. Misalkan apalagi kalau orang-orang yang punya DHEV ya, punya ini bisa melakukan bisnis yang biasanya sudah nggak masuk akal ya, akhirnya ya merugi gitu loh. Beberapa pasien-pasien yang ada beberapa yang akhirnya ya menjadi bangkrut gara-gara dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Sarannya healing dulu aja, pikirin matang-matang, terus banyakin ketemu teman, ketemu keluarga, ketemu anak gitu. Yang bikin kuat teman-teman, keluarga, terus ya di orang-orang sekelilingnya yang ngedukung. Di lain tempat, musisi Igede Ari Astina alias Jering kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda tuntutan. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Jering dengan hukuman 2 tahun penjara dipotong masa tahanan, serta denda 50 juta rupiah atas kasus dugaan pengancaman berisikan kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Denny. Tadi sudah dituntut 2 tahun. Tuntutan ini memang sangat luar biasa ya. Naluri tuntutan itu ada pada jaksa memang, tetapi sungguh kita kaget karena sama sekali tidak melihat latar belakang bagaimana keterangan-keterangan saksi, bagaimana saksi ada cat, ya, keterangan Dr. Tirta, bagaimana memposisikan Adam sebagai korban yang punya motif melakukan pemerasan. Ya, tidak melihat latar belakang itu, seolah-olah buktinya sekarang juga kan Adam lagi ada permasalahan yang sama juga lakukan penahanan. Harusnya di Bareskrim. Harusnya sekalipun posisi penuntut umum itu adalah sebagai penuntut yang mau tidak mau dia harus melakukan penuntutan terhadap terdakwa, tapi dia harus melihat dari segala sisi bagaimana sebetulnya kenapa perkara ini terjadi. Ya,
Terkait tuntutan tersebut, pihak Jering pun akan kembali mengajukan pembelaan di persidangan berikutnya. Kan menuntut 2 tahun. Emang Jering ini mau diapain? Apa kesalahan? Apakah tidak berguna? Ini harus dilihat juga. Walaupun fungsi penuntut umum itu adalah menuntut. Tetapi apapun itu kita siap dalam pembelaan. Jering juga siap melihat kenyataan ini dan kita serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat perkara ini, untuk memberikan keadilan agar putusan itu bermakna buat kehidupan masyarakat. Usai mendengar tuntutan yang diberikan pihak JPU, Jering sendiri mengaku sudah mempersiapkan mentalnya. Jering mengungkap dirinya menghormati keputusan pengadilan dan akan kembali mengajukan pembelaan. Sebenarnya sudah bisa agak menebak sih arahnya akan ke sana. Jadi mental sudah cukup siap dan ini kan belum pledoi pembelaan diri dari kuasa hukum dan saya, dan nanti ya seperti yang Bang Ucok katakan tadi, semoga hati nurani dari hakim itu bisa lebih Memberi rasa keadilan. dan lebih objektif Ya. jika yang melaporkan saya ini ternyata dosanya jauh lebih banyak daripada saya begitu. Kejahatan Adam Denny itu jauh di atas saya. Posisi Jering saat ini bisa jadi sama dengan pelapornya Adam Denny. Adam Denny saat ini juga tengah menjadi tersangka terkait kasus ilegal akses. Tapi Sebagai terdakwa, Jering mengaku banyak dirugikan atas laporan Adam Denny. Kerugian tersebut diantaranya, Jering tidak bisa menafkahi keluarganya dan jauh dari sang istri. justru yang dirugikan tuh malah sebenarnya yang lebih banyak dirugikan tuh justru pihak dari saya. Istri saya depresi, saya juga depresi, hendak ingin bunuh diri berdua. Terus ibu saya sakit-sakitan segala macam. Ditinggalkan ya. Ya, harus ditinggalkan. Sementara ibu saya tidak ada yang menafkahi selama saya di penjara. Jadi lebih banyak saya ruginya. Kalau si Adam Denny kan dia dapat exposure, dapat undangan tampil di sana di sini, dia namanya dia makin naik segala macam. Kalau misalnya dia nggak ditahan dengan kasusnya dia yang kemarin itu bisa jadi dia udah merajalela banget sekarang.